Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Sylvia, NPM 1917051010, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem bus pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang digunakan pemakai sebagai suatu set kabel tunggal untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sedangkan sistem bus itu sendiri merupakan penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini merupakan gambaran mengenai sistem bus beserta 4 struktur utamanya. Selanjutnya ada elemen-elemen rancangan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah metode arbitrasi. Metode arbitrasi merupakan metode pengaturan dari penggunaan bus. Dibedakan menjadi dua, yaitu tersentralisasi dan terdistribusi. Kalau tersentralisasi artinya sistem bus itu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentralnya. Sedangkan kalau terdistribusi berarti sistem bus itu memiliki akses kontrol logiknya sendiri. Elemen yang kedua adalah timing. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada bus sistem dan dibedakan atas asinkronus dan sinkronus. Asinkronus itu maksudnya terjadinya event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Sedangkan sinkronus, terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktunya. Elemen yang selanjutnya adalah jenis-jenis sistem bus. Sistem bus terbagi menjadi dua jenis, yaitu dedicated bus dan multiplexed bus. Dedicated bus adalah bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya, paket data saja atau alamat saja, jadi tidak bisa digabungkan. Yang kedua adalah multiplexed bus. Multiplexed bus itu bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Elemen yang selanjutnya itu ada lebar bus dan jenis transfer data. Lebar bus, dia itu artinya kalau semakin besar lebar bus datanya, maka akan semakin besar bit yang dapat ditransfer pada event sebelumnya. Sedangkan jenis transfer data itu artinya bus itu menggunakan operasi read, write, read, modify, write, dan operasi block. Selanjutnya ada struktur utama sistem bus. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah, di mana masing-masing saluran tersebut memiliki arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Yang pertama ada data bus. Data bus ini memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Umumnya dia terdiri dari 8, 16, dan 32 saluran. Jumlah saluran itu menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat nanti. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Selanjutnya ada address bus. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimasukkan pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum dari suatu sistem. Jadi, agar dapat diakses, semua peralatan yang berhubungan dengan sistem komputer itu harus memiliki alamat memori. Selanjutnya ada control bus. Saluran
untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan pengguna data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersamaan oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Nah, kontrol bus ini umumnya meliputi memory write, memory read, input atau output write, input atau output read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, dan interrupt ACK, clock, serta reset. Nah, ini merupakan gambaran cara kerja struktur sistem bus. Jadi, data atau alamat yang diinputkan itu akan masuk ke mikroprosesor, lalu di sini akan diproses dan menghasilkan, lalu disimpan ke memori terlebih dahulu, sehingga selanjutnya akan di output atau dikeluarkan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sistem bus. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.